Mencekam, beberapa tentara Israel memilih bunuh diri dalam sepekan bikin gempar pemerintahan Zionis. Media Israel melaporkan tentaranya di daerah pendudukan Israel ditemukan tak bernyawa di sebuah pangkalan di selatan Palestina yang diduduki. Menyoroti bahwa ini adalah kasus bunuh diri kedua di antara barisan pasukan pendudukan pekan ini. Pada hari Jumat kemarin, media Israel mengungkapkan bahwa 3 tentara pendudukan melakukan bunuh diri hanya dalam 1 bulan terakhir atau tepatnya di bulan April. Berita ini dilaporkan oleh Al-Mayadin. Channel 11 Israel mengatakan seorang tentara wanita juga melakukan bunuh diri pada hari Kamis. Tentara pendudukan lainnya melakukan bunuh diri karena alasan yang tidak diketahui awal pekan ini. Dan seorang tentara lainnya melakukan bunuh diri awal bulan ini. Saluran tersebut melaporkan bahwa Kepala Staf Tentara Pendudukan Israel mengeluarkan instruksi untuk mengerahkan lebih banyak sumber daya dan menyiapkan rencana untuk mengurangi insiden bunuh diri di antara pasukan pendudukan. Ini menunjukkan bahwa militer pendudukan Israel biasanya menghindari publikasi data terkait dengan jumlah tentara yang bunuh diri saat bertugas. Pejabat Israel menganggap publikasi data tersebut akan mendorong lebih banyak tentara pendudukan untuk melakukan bunuh diri, yang berarti sebagian besar angka tingkat bunuh diri yang sebenarnya tetap jauh dari media. Pada tahun 2022, diberitakan lebih dari 15 atau belasan pendudukan Israel melakukan bunuh diri saat bertugas. Itu jumlah korban tertinggi dalam 5 tahun, menurut surat kabar Israel Yediot Ahronot. Pada tahun 2021, 11 tentara pendudukan melakukan bunuh diri. Tingkat bunuh diri tertinggi di antara tentara Israel tercatat pada tahun 2011, di mana puluhan tentara melakukan bunuh diri. Tidak diketahui pasti apa alasan mereka melakukan bunuh diri, atau mungkin tekanan dari pekerjaannya atau militer. Tak berani diberitakan oleh media Israel, ternyata banyak tentara Israel yang tewas hingga tak terduga jumlahnya. Ratusan bahkan ribuan dilaporkan tewas, yaitu pasukan Zionis di tahun 2022 lalu di wilayah pendudukan. 145 dari jumlah tersebut adalah pasukan rezim Zionis Israel dan sisanya adalah Zionis. Radio militer rezim Zionis mengutip statistik Kementerian Peperangan rezim ilegal ini menyebutkan bahwa 59 tentara dihabisi dalam operasi militer tahun lalu, tepatnya 2022. Pada tahun 2022, puluhan hingga mencapai 100 tentara Israel cacat tempur juga meninggal dunia karena mengalami cacat parah, dan mereka akan ditambahkan ke jumlah resmi korban. Jumlah resmi tentara Israel yang terbunuh tahun lalu adalah hampir 200 orang, kata radio militer Israel kemarin. Berdasarkan data Kementerian Peperangan Israel pada 2022, 56 pemukim Zionis juga tewas, yang merupakan jumlah tertinggi sejak 2018. Jumlah pemukim Zionis yang tewas pada tahun 2018 tercatat hanya 71 orang. Statistik resmi korban tentara Israel sejak tahun 1860 adalah 24.213 orang. Para korban termasuk mereka yang tewas dalam operasi Palestina, operasi tentara Israel, operasi Shabak dan juga Mossad, serta operasi polisi dan juga pasukan yang bertugas di penjara atau anggota geng rahasia yang dikenal sebagai Brigade Yahudi. Meskipun tak diungkap oleh media Israel, namun catatan ini akhirnya muncul. Tak hanya pasukan Palestina menjadi korban, namun tentara Israel diam-diam juga mempunyai banyak korban di pihak.
Menegangkan aksi saling serang roket Israel versus Jihad Islam Palestina. Puluhan roket ditembakkan dari wilayah Gaza ke Israel pada Jumat malam. Aksi kekerasan terbaru merupakan pertikaian paling serius antara Israel dan Gaza. Hanya dalam waktu setahun, militer Israel memperingatkan bahwa operasi terbaru dengan nama Sunday Breaking Dawn dapat berlangsung selama sepekan. Sebelumnya, sirine peringatan rudal terus terdengar di kota Israel pada hari Sabtu. Di tengah lebih banyak laporan adanya serangan udara di Gaza yang diklaim Israel untuk menargetkan kelompok militan PIJ. Namun sejauh ini, Hamas, kelompok militer terbesar di wilayah itu, memiliki ideologi serupa dengan kelompok Jihad Islam, sering mengkoordinasikan tindakannya dengan kelompok itu. Tampaknya tidak menembakkan senjata roketnya yang berukuran besar. Akibatnya tidak ada laporan serangan udara Israel yang menargetkan kelompok Hamas. Hamas mengeluarkan pernyataan keras pada hari Jumat malam mengatakan bahwa kelompok perlawanan telah bersatu. Bagaimanapun, kehidupan di wilayah Palestina jauh lebih sulit dalam sepekan terakhir setelah Israel menutup penyeberangannya dengan Gaza. Hal itu terjadi di tengah kekhawatiran bahwa kelompok Jihad Islam akan membalas penangkapan salah satu pemimpinnya di wilayah utara tepi barat. Perhitungan kelompok Hamas dapat berubah jika misalnya korban tewas warga sipil di Gaza meningkat. Siapakah kelompok Jihad Islam Palestina? PIJ yang merupakan salah satu kelompok militan terkuat yang beroperasi didukung oleh Iran dan bermarkas di ibu kota Suriah, Damaskus. Kelompok ini bertanggung jawab atas banyak serangan, termasuk tembakan roket dan penembakan terhadap Israel. Pada November 2019, Israel dan PIJ terlibat dalam konflik 5 hari setelah aksi pembunuhan oleh Israel terhadap seorang komandan PIJ, yang menurut Israel telah merencanakan serangan yang akan segera terjadi. Aksi kekerasan tersebut menyebabkan 34 warga Palestina tewas, 111 terluka, sementara 63 warga Israel membutuhkan perawatan medis.